Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Akbar Edi Nugroho, mahasiswa program studi S1 Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya, yaitu ujian akhir semester mata kuliah pengantar proses stokastik. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pada soal nomor 1, di sini diberikan Markov chain atau matriks transisi yang memodelkan tingkatan mahasiswa atau tahun tingkatan tahun mahasiswa pada suatu universitas. Setiap mahasiswa diamati pada setiap awal semester. Nah, sebagai contoh, jika diambil mahasiswa junior, yaitu mahasiswa tingkat 3, nah dia memiliki peluang 15%. 15% untuk tetap berada di tingkat junior, 80% untuk pindah ke tingkat senior, dan 5% untuk keluar. Oke, kemudian diasumsikan bahwa jika ada mahasiswa yang keluar, yaitu quit, maka dia tidak bisa mendaftar ulang, tidak bisa mendaftar lagi ke kampus ini. Oke, kita masuk ke soal. Untuk soal nomor 1, jika seorang mahasiswa berada pada state freshman atau maba, kira-kira berapa tahun dia menjalani waktunya sebagai mahasiswa? Nanti di sini nanti antara keluar atau lulus ya. Kemudian yang nomor 2, tentukan probabilitas kalau seorang maba, yaitu freshman, lulus. Oke, kita punya 2 soal. Nah, sebelum ke 2 soal tadi, diperhatikan bentuk graf dari matriks transisi tadi. Bisa kita lihat kalau state Q itu absorbing, state Q juga demikian, dan yang lainnya state transition ya. Oke, diperhatikan kembali matriks transisi pada soal dengan urutan state F, SO, J, Sen, Q, G, yaitu freshman, sophomore, junior, senior, quit, dan graduate sebagai berikut. Ini matriks transisi yang sama pada soal tadi. Nah, jika urutan state diubah menjadi demikian, yaitu quit, graduate, freshman, sophomore, junior, dan senior, akan diperoleh seperti ini. Selanjutnya, jika matriks ini kita partisi, jadi seperti ini. Kan tujuan kita itu dari state yang ini, itu pindah ke quit atau graduate. Tujuan kita nanti adalah itu. Jadi misalkan ini adalah S dan ini adalah maaf. Misalkan ini adalah Q dan ini adalah S. Oke, seperti yang tadi. Kemudian dimisalkan juga matriks I adalah matriks identitas berukuran 4x4. Dari permisalan S dan Q tadi diperoleh matriks S adalah demikian dan matriks Q adalah demikian. Kemudian kita peroleh I minus Q, yaitu matriks identitas dikurangi matriks Q tadi adalah demikian. Dan dimisalkan matriks M adalah inverse dari matriks Q dikurangi matriks Q. Nah, menggunakan kalkulator diperoleh M sama dengan demikian. Oke, selanjutnya kita peroleh M dikalikan 1. 1 di sini adalah vektor kolom ya, vektor kolom dengan entry-nya adalah 111. Di M kali 1 demikian. Hasilnya adalah demikian. Ini sama saja menjumlahkan entry tiap barisnya ya. Ini jumlah ini tambah ini tambah ini, lalu baris kedua ini tambah ini tambah ini, baris ketiga ini tambah ini, baris keempat ini. Oke, kita sudah memperoleh matriks M kali 1. Kemudian kita cari matriks M kalikan S, yaitu matriks M dikalikan matriks S. Matriks S nya yang tadi ya, matriks S nya yang ini. Kita peroleh matriks M kali S adalah demikian. Oke, kita masuk ke soal. Jika seorang mahasiswa berada pada state freshman atau maba, kira-kira berapa lama dia akan menjadi mahasiswa? Maksudnya, berapa lama sebelum dia lulus atau keluar? Nah, dari matriks M kali 1 tadi, diperoleh matriks ini dengan entry pertama yaitu 2890 dibagi 729,
entry kedua yaitu 260 dibagi 81, entry ketiga yaitu 20/9, dan entry keempat yaitu 10/9. Apa yang kita peroleh dari matriks ini? Yang kita peroleh adalah ekspektasi lamanya waktu mahasiswa baru, itu freshman, berkuliah di kampus negeri tadi, yaitu jumlahan entry pertama matriks M, atau ekuivalen dengan entry baris pertama matriks M dikalikan 1 bar ini, yaitu 2890 dibagi 729, kurang lebih 3,964 tahun. Jadi ekspektasi lama mahasiswa baru berkuliah di kampus tadi sebelum dia keluar atau lulus adalah 3,964 tahun. Oke, 1B, tentukan peluang seorang mahasiswa baru lulus. Kita tadi memperoleh matriks M kali S, yaitu demikian. Dari sini, apa yang kita peroleh? Nah, peluang seorang mahasiswa baru atau freshman lulus adalah entry baris pertama, kolom kedua, yaitu ini, freshman graduate, yaitu 544 dibagi 729, atau kurang lebih peluangnya adalah 0,746. Oke, maksud dari ini apa sih? Oke, kita kembali lagi ke matriks awal. Tujuan kita mempartisi ini karena ini state absorbing dan ini state transient, maka dari sini, dari freshman ini berapa sih dalam jangka panjang agar dia bisa keluar dari transient ini dan masuk ke absorbing. Nah, kalau dari freshman masuk ke sini, berarti kan nanti antara dia graduate atau quit, antara lulus atau keluar. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Ditanyakan tadi kan ekspektasi dia menjadi mahasiswa, ekspektasi lamanya dia menjadi mahasiswa. Berarti dia itu terhitung menjadi mahasiswa kalau apa? Kalau dia masih kuliah di situ. Kalau dia masih kuliah di situ itu maksudnya gimana? Kalau dia tidak keluar dan belum lulus. Jadi kalau nanti sudah keluar atau lulus, berarti itu tadi lama waktu dia menjadi mahasiswa. Sesuai ya, absorbinya di sini. Dari sini entah masuk ke sini atau ke sini, itulah ekspektasinya. Terus pertanyaan kedua apa? Tentukan peluang seorang maba lulus. Sama seperti tadi. Dari sini, transient ini dimulai dari F. Kita terserap atau absorb di G. Nah, dengan perhitungan tadi, absorb di G-nya kan kita peroleh ini dari freshman ke graduate, yaitu 544 dibagi 729. Peluangnya berapa? 0,746. Oke, demikian pembahasan dari soal nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Diketahui proses kedatangan pelanggan pada dua toko, yaitu toko 1 dan toko 2, mengikuti proses Poisson yang independen, yaitu XT dan YT, dengan rate parameters masing-masing lambda 1 dan lambda 2. Soalnya, berapakah probabilitas seorang pelanggan sampai lebih dulu ke toko 1 sebelum sebarang pelanggan dari toko 2? Dan soal kedua, dimisalkan T besar, T kapital, menyatakan waktu kedatangan pelanggan pertama dari toko 2. Selanjutnya, X T besar adalah banyaknya pelanggan di toko 1 pada saat pelanggan pertama toko 2 datang. Tentukan distribusi probabilitas dari X T besar. Dengan kata lain, tentukan peluang P X T besar sama dengan K untuk sebaran K. Oke. Probabilitas seorang pelanggan sampai lebih dulu ke toko 1 sebelum sebarang pelanggan dari toko 2. Oke, yang kita cari adalah P minimum dari XT, YT sama dengan XT. Nah, nilai ini sama dengan P XT lebih dari sama dengan XT dan YT lebih dari sama dengan XT. Oke, jika kita punya A sama dengan minimum B, C, artinya A kurang dari sama dengan B dan A kurang dari sama dengan C. Yaitu definisi dari minimum ya, karena A adalah minimum dari dua buah bilangan,
maka A pasti kurang dari sama dengan B dan A kurang dari sama dengan C. Sesuai ya, berarti kan XT kurang dari sama dengan XT dan XT kurang dari sama dengan YT. Oke, kita boleh ekuivalen dengan peluang YT lebih dari sama dengan XT. Kenapa? Karena XT lebih dari sama dengan XT itu selalu bernilai benar, maka berarti ini bisa dihapus. Tinggal peluang YT lebih dari sama dengan XT. Selanjutnya, peluang YT lebih dari sama dengan XT berapa? Yaitu limit B berkata hingga integral dari peluang YT lebih dari sama dengan T jika diketahui XT sama dengan T dikalikan peluang XT sama dengan T dt untuk T dari 0 sampai B. B nya sampai tak hingga ya. Kemudian berdasarkan formula Bayes, jika kita punya peluang A jika diketahui B itu kan ekuivalen dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Ini ekuivalen ya. Peluang A jika diketahui B sama dengan peluang A dan B dibagi B. Oke, karena berdasarkan sifat independen YT lebih dari sama dengan T dan XT sama dengan T, maka peluangnya bisa dipisah ya, yaitu menjadi peluang YT lebih dari sama dengan T dikalikan peluang XT sama dengan T dibagi peluang XT sama dengan T. Masih sama, kemudian ini saling cancel, diperoleh peluang YT lebih dari sama dengan T dikalikan peluang XT sama dengan T. Selanjutnya diperoleh peluang YT lebih dari sama dengan T itu E pangkat minus lambda 2T dan peluang XT sama dengan T itu lambda 1 dikalikan E pangkat minus lambda 2T. Diperoleh yang tadi sama, lambdanya dikeluarkan, kemudian eksponennya digabungkan jadi seperti ini. Selanjutnya dengan integral substitusi ini kita misalkan Y sama dengan T kali lambda 1 plus lambda 2 gitu bisa ya. Berarti kan dy sama dengan lambda 1 plus lambda 2 dt. Jadi kan dt nya berubah jadi dy per lambda 1 plus lambda 2 nih. Kemudian E pangkat min T kalikan lambda 1 plus lambda 2 kan jadi Y, diperoleh E pangkat minus Y dibagi lambda 1 plus lambda 2 dy. Jadi lambda 1 plus lambda 2 nya keluar, diperoleh limit B mendekati hingga minus E pangkat minus B ditambah 1. Ini satunya dari E pangkat 0 ya, karena ini kan tinggal diintegralkan biasa. Jadi minus E pangkat minus B ditambah E pangkat 0. Oke, karena limit B mendekati hingga dari E pangkat minus B itu 0, diperoleh lambda 1 dibagi lambda 1 plus lambda 2 dikalikan 0 plus 1 atau sama saja dikalikan 1. Nilainya juga sama saja, lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2. Jadi peluang seorang pelanggan sampai lebih dulu ke toko 1 sebelum sebarang pelanggan dari toko 2 adalah P minimum dari XT, YT sama dengan XT sama dengan lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2. Oke, kemudian untuk soal 2B tentukan peluang XT besar sama dengan K untuk sebarang K. Oke, peluang XT besar sama dengan K sama dengan limit B mendekati tak hingga integral dari peluang XT T sama dengan K jika diketahui T besar sama dengan T dikalikan peluang T besar sama dengan T dt untuk T dari 0 sampai B. Karena T besar sama dengan T, maka XT besar di sini menjadi XT kecil sehingga diperoleh peluang XT besar sama dengan K jika diketahui T besar sama dengan T jadi peluang XT kecil sama dengan K. Oke, kita peroleh peluang dari T besar sama dengan T itu lambda 2 dikalikan E pangkat minus lambda 2T dan peluang atau distribusi dari
xt, T sama dengan K itu kan lambda 1 dikalikan T dipangkatkan K dikalikan E pangkat minus lambda 1 kalikan T dibagi K faktorial. Kemudian kan ini lambda 1 pangkatkannya bisa keluar, lambda 2 nya bisa keluar, K faktorialnya bisa keluar, boleh seperti ini. Oke, dengan substitusi seperti tadi, kita substitusikan misal Y sama dengan T kali lambda 1 plus lambda 2 ya. Dengan dy sama dengan lambda 1 plus lambda 2 dt. Jadi kan ini dt sama dengan dy per lambda 1 plus lambda 2. Ini sama ya. Kemudian kan t sama dengan y per lambda 1 plus lambda 2. Ini t nya disubstitusi jadi y per lambda 1 plus lambda 2 jadi y pangkat k dibagi lambda 1 plus lambda 2 pangkatan k. T nya tadi apa? T kalikan lambda 1 plus lambda 2 nya tadi kan sama dengan y, boleh E pangkat minus y. Oke, berarti kan ini lambda 1 plus lambda 2 nya dikeluarkan semua, boleh lambda 1 pangkat k masih sama, lambda 2 dibagi k faktorial masih sama. Ini tadi lambda 1 plus lambda 2 dibagi k plus 1 karena ini tadi dikeluarkan. Yang di dalam integral jadi y pangkat k E pangkat minus y dy. Oke, selanjutnya kita tahu kalau ini itu merupakan fungsi gamma. Y pangkat k E pangkat minus min y y pangkat k dikalikan E pangkat minus y dy dengan integralnya itu 0 sampai tak hingga itu merupakan fungsi gamma dan nilainya adalah gamma k plus 1. Dan gamma k plus 1 itu berapa? Gamma k plus 1 itu sama dengan k faktorial. Boleh seperti ini. Ini k faktorialnya cancel, k faktorialnya cancel. Jadi boleh seperti ini. Lambda 2 dibagi lambda 1 plus lambda 2 ini dikeluarkan 1 dikalikan lambda 1 dibagi lambda 1 plus lambda 2 dipangkatkan k. Jadi distribusi probabilitas dari xt besar yaitu p xt sama dengan k sama dengan lambda 2 bagi lambda 1 plus lambda 2 dikalikan lambda 1 dibagi lambda 1 plus lambda 2 dipangkatkan k. Itu pembahasan untuk soal nomor 2B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya apa? Pandang antrian dengan server tunggal, berarti MM1 ya. Proses kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dengan rate lambda sampai dengan 1 per jam. Nah, sedangkan proses pelayanan adalah seperempat, setengah, atau 1 jam. Dan masing-masing probabilitasnya sepertiga. Pertanyaannya, diasumsikan antrian sedang kosong dan seorang pelanggan datang. Berapakah rata-rata lama waktu sampai pelanggan tersebut pergi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, pada jangka waktu T yang cukup lama, berapakah probabilitas tidak ada pelanggan yang mengantri? Oke, kita mulai dari 3A. Karena antrian kosong, maka pelanggan tidak perlu, karena antrian kosong, otomatis pelanggan tidak perlu menunggu. Dan mudah dihitung bahwa ekspektasi rata-rata lama waktu sampai pelanggan pergi adalah seperempat kalikan sepertiga ditambah setengah kalikan sepertiga ditambah 1 kalikan sepertiga. Ini konsep ekspektasi biasa ya, karena tadi peluangnya masing-masing sepertiga dan kita tahu masing-masing itu ada rentang waktunya berapa, berarti kan ekspektasi kan peluang dikalikan waktunya ditambah peluang kalikan waktunya tambah peluang kalikan waktunya. Dari sini sudah diperoleh hasilnya adalah 7/12. Itu tadi rata-rata lama waktu sampai pelanggan tersebut pergi. Sekarang soal nomor 3B. Oke, dimisalkan sampai waktu ke T, NT adalah banyaknya pelanggan yang datang, QT sama dengan PNT, yaitu total waktu service, dan limit T menuju T hingga QT per T merupakan peluang toko ada pelanggan. Di garis bawah ya, peluang toko ada pelanggan.
Yang ditanyakan tadi apa sih? Yang ditanyakan tadi itu pada jangka waktu T yang cukup lama, apakah probabilitas tidak ada pelanggan yang mengantri. Berarti ini kita bisa mengatakan probabilitas toko kosong atau tidak ada pelanggan. Berarti ini nanti arahnya adalah 1 minus limit T menuju T hingga GT per T. Oke, karena rate pelanggan datang adalah 1, maka limit T menuju T hingga untuk NT dibagi T adalah 1. Sehingga limit T menuju T hingga untuk NT sama dengan T hingga. Diperhatikan bahwa tidak berhingga renewal hanya dapat terjadi di waktu yang tidak berhingga. Dalam kasus ini, renewal kedatangan pelanggan. Diperoleh limit NT menuju T hingga dari T adalah T hingga. Akibatnya T menuju T hingga dan N, ini NT ya harusnya. NT menuju T hingga. Itu ekuivalen. Oke, selanjutnya. Nah, diketahui rata-rata arrival time yaitu 1 lambda sama dengan 1/1 sama dengan 1. Kemudian dari soal A, kita peroleh rata-rata service time adalah 7/12. Nah, berdasarkan strong law of large number, kita peroleh limit NT menuju T hingga untuk P NT dibagi NT sama dengan 7/12. Jika dan hanya jika limit T menuju T hingga untuk PNT dibagi NT sama dengan 7/12. Jika dan hanya jika limit T menuju T hingga untuk PNT dibagi T dibagi limit T menuju T hingga dari NT dibagi T sama dengan 7/12. Oke, dari baris 2 ke 3 ini menggunakan teorema limit biasa ya. Limit dari suatu pecahan itu sama dengan limit dari pembilang dibagi limit dari penyebut, dengan limit dari penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau limit T menuju T hingga dari NT per T itu kan 1. Otomatis limit T menuju T hingga dari PNT dibagi T itu sama dengan 7/12. Oke, ini sama dengan 1 kita tahu dari mana? Kita tahu dari sini. Limit T menuju T hingga dari NT per T sama dengan 1. Jadi kita peroleh limit T menuju T hingga dari PNT dibagi T sama dengan 7/12. Padahal kita tahu kalau limit T menuju T hingga dari PNT per T itu sama dengan limit T menuju T hingga dari GT per T. Dan nilainya sama dengan 7/12. Akibatnya, kita peroleh peluang toko memiliki pelanggan adalah 7/12. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah peluang toko tidak memiliki pelanggan. Berarti peluang toko kosong atau tidak memiliki pelanggan adalah 1 dikurangi 7/12, yaitu 5/12. Atau kira-kira peluangnya adalah 0,4167. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu terkait refleksi. Soalnya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, silakan Anda uraikan apa manfaat dari mata kuliah pengantar proses stokastik ini bagi diri Anda. Secara garis besar, yang saya pelajari selama perkuliahan ini yaitu yang pertama, discrete time Markov chain, yang kedua, continuous time Markov chain, dan yang ketiga, renewal process. Dari discrete time Markov chain, saya bisa mengetahui Markov chain, jenis-jenisnya, dan cara bekerja dengannya. Mana matriks transisi yang transien, aperiodik, absorbing, dan sebagainya. Kemudian, cara bekerja dengannya seperti mean passage time, limit probabilitas, dan sebagainya. Bahkan seperti pengerjaan soal nomor 1 tadi, I min G inverse dan juga M kalikan S. Kemudian yang kedua, saya bisa menghitung ekspektasi waktu untuk suatu kejadian secara diskret. Misal jika dimulai dari step A, kira-kira berapa lama agar pindah ke step B. Kemudian yang terakhir, saya bisa menghitung peluang transisi kejadian setelah waktu tertentu secara diskret, seperti matriks pangkat N atau tak hingga limit probabilitas ya. Kemudian untuk continuous time Markov chain, saya bisa mengetahui puasan proses beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, mengetahui infinitesimal predator. Contohnya menghitung peluang orang bertambah atau berkurang dalam suatu tempat. Misalnya dalam suatu toko, jika suatu toko orangnya sekian, kira-kira peluangnya untuk bertambah 1 atau mungkin kurang 1 atau mungkin menjadi 0 itu berapa. Yang ketiga, memperkirakan peluang kejadian pada selang waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah memperkirakan perubahan state yang sifatnya kontinu. Kemudian dari renewal process, saya bisa mengetahui strong law of large number dan World equation.
Terus saya bisa mengetahui equilibrium atau kesetimbangan dari renewal proses, dan saya bisa mengetahui perhitungan tentang proses renewal. Selesailah pembahasan UAS kali ini. Kemudian tambahan terkait manfaat mempelajari mata kuliah pengantar proses stokastik, yaitu untuk saat ini tapi belum bisa diaplikasikan. Apa yang saya pelajari itu belum bisa diaplikasikan karena masih menjadi basis. Yang saya pelajari itu bisa menjadi basis pemodelan matematika suatu permasalahan yang berbasiskan stokastik. Sebagai contoh, penyebaran COVID kali ini di masa pandemi ini itu bisa dipelajari menggunakan continuous time Markov chain. Jadi dimodelkan menggunakan continuous time Markov chain. Kemudian ada memperkirakan atau mungkin melihat perkembangan saham atau mungkin kripto dan sebagainya. Kemudian selain dari ilmu pengetahuan yang saya peroleh karena mata kuliah pengantar proses stokastik ini berbasiskan kerja kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5, 6 atau 7 orang. Di situ saya bisa melatih soft skill saya untuk pertama bagaimana menempatkan diri pada suatu kelompok, bagaimana melatih tanggung jawab, misal jika ada tugas saya harus mengerjakannya gimana, meskipun banyak sekali cerita pada kelompok itu yang tentunya tidak saya jelaskan di sini. Sekian pembahasan mengenai ujian akhir semester mata kuliah pengantar proses stokastik dari saya. Tentunya masih banyak kesalahan, baik itu typo maupun kesalahan minor ataupun kesalahan mayor yang saya tidak tahu atau luput dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.